Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya kembali memberikan informasi seputar tentang permohonan persetujuan bangunan gedung. Dalam tahapan kali ini, dalam video ini, saya fokus ingin membahas tentang tahapan konsultasi. Sebagaimana dalam tahapan konsultasi ini, sebelumnya dokumen telah dimohonkan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau DISIM BG. Setelah seluruh dokumen diupload, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan verifikasi, dan setelah itu melakukan penjadwalan konsultasi. Nah, dalam kaitan konsultasi ini, maka nanti akan dilakukan pemaparan terkait dengan dokumen teknis yang telah direncanakan oleh tim konsultan, maka dokumen teknis ini dipertanggungjawabkan, dipaparkan ke tim profesi ahli atau TPA, arsitektur, TPA struktur maupun TPA MEP, mechanical, electrical, plumbing. Karena di dalam dokumen perencanaan tersebut terdapat 3 aspek tadi, arsitektur, struktur maupun MEP-nya. TPA ataupun TPT akan memberikan pertimbangan tersebut. Nah, apabila nanti bangunan ini telah memenuhi standar dari ketentuan perencanaannya, demikianlah penyampaian singkat terkait dengan tahapan konsultasi permohonan persetujuan bangunan gedung. Mari saksikan video ini sampai habis dan tuntas. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Hati-hati, ada 2 masalah besar yang kita hadapi di daerah. Yang pertama mengenai tata ruang. Tata ruang menjadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR, ya, karena kita ini sering panjang-panjang, ini kadang-kadang saya KKPR ini mengenai tata ruang ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya itu ya gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu aja sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Waduh.
Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat itu loh. Dua hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju keluar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53% investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target 1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu 1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. 1,3 juta. Sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita. Persetujuan bangunan gedung, atau disingkat PBG, adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Proses yang dilakukan dalam 28 hari tersebut meliputi 1. Pengajuan 2. Pemeriksaan rencana teknis 3. Perhitungan retribusi 4. Penerbitan PBG. PBG memiliki fungsi 1. Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal. Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Mendata keberadaan rencana bangunan gedung. Pada tahap ini yang akan dibahas adalah tahap proses pendaftaran dan konsultasi. Apabila persyaratan dan dokumen permohonan telah selesai dikerjakan, maka pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sim.pu.go.id. Seluruh informasi dan data dokumen diupload di SIM sesuai dengan permohonan. Pemeriksaan dokumen oleh operator jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk perbaikan ulang. Pengawas menetapkan tim penilai teknis atau TPT ataupun tim profesi ahli atau TPA pada tahap konsultasi apabila dokumen yang diupload sudah lengkap. Tim profesi ahli atau TPA memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum. Sedangkan tim penilai teknis TPT memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadwalkan konsultasi dengan mengundang pemohon, konsultan pemohon, TPT ataupun TPA. Dalam pelaksanaan konsultasi, pemohon dan konsultan memaparkan data umum dan dokumen teknis. Pada dokumen teknis, konsultan memaparkan berupa data teknis arsitektur terdiri dari 1. Konsep rancangan arsitektur 2. Gambar situasi rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail bangunan gedung. 3. Gambar rencana tata ruang dalam dan tata ruang luar. 4. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus berupa jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural. 5. Rekomendasi peil banjir. Data teknis struktur terdiri dari 1. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basement kolom, balok, pelat lantai dan rangka, atap, penutup dan komponen gedung lainnya. 2. Gambar detail struktur. 3. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus berupa jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural. Data teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing terdiri dari 1.
Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung yaitu vertikal dan atau horizontal bila disyaratkan. 2. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail. 3. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum atau general lighting. Pencahayaan khusus atau spatial lighting dan energi terbarukan atau renewable energy, bila disyaratkan. 4. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir, bila disyaratkan. 5. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan eksternal, sistem data atau IT, bila disyaratkan. 6. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara atau tata suara evakuasi, bila disyaratkan. 7. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi atau building automation system, bila disyaratkan. 8. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan atau security system dan kontrol akses atau akses kontrol, bila disyaratkan. 9. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plumbing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3. 10. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran atau fire alarm dan APAR yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. 11. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem penghawaan atau ventilasi alami dan buatan. Tata udara gedung. 12. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola bila disyaratkan. 13. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar. 14. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya. 15. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube. 16. Spesifikasi teknis berupa jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plumbing. 17. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak. 18. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi. 19. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air. 20. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah. 21. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah. 22. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon bila ada. 23. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH. 24. Dokumen evaluasi kinerja BGH tahap perencanaan. 25. Data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan gedung hijau. 26. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran atau hidran, sprinkler, smoke extractor, dan pressurized fan yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran bila disyaratkan. Setelah pemaparan dokumen, maka TPT atau TPA memberikan pertimbangan teknis dan memberikan rekomendasi jika ada perbaikan dokumen. PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung. Selanjutnya, pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT atau TPA dan mengeluarkan surat hasil konsultasi diterima ataupun ditolak. Kepala Dinas Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi. Pemohon membayarkan retribusi dan mengupload ke SIMBU untuk proses penerbitan PBG.